PAM Masjid Al-Hidayah, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Pada tahun 13 setelah Hijriah, baginda Nabi melaksanakan ibadah haji yang dalam sejarah dikenal dengan Haji Wada. Pada hari Jumat, tepatnya ba'da asar, turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Maidah ayat keempat. Surah Al-Maidah ayat keempat. Al-Maidah. Al-Maidah. Selesai Nabi melaksanakan ibadah haji, beliau kembali ke Madinah. Di Madinah ribuan umat Islam sudah menunggu dengan perasaan rindu. Berhari-hari mereka tidak melihat tampang kekasihnya yang mulia. Ribuan umat Islam menunggu dengan rasa rindu. Sampai Nabi di Madinah, kemudian beliau pidato. Mohon maaf karena anak kampung main bola keseleo misalnya. Berdiri rada lama jadi masih ngilu. Mohon maaf saya pidatonya sambil duduk. Sampai mana dasar tadi saya ngomong ya. Di hadapan ribuan umat Islam yang menunggu dengan rasa rindu, Nabi pidato. Saudara-saudara, di Arafah telah turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini Allah telah menyempurnakan agamamu. Allah bulatkan nikmatmu dan Allah ridho Islam jadi agamamu. Oh, sahabat yang mendengar ayat kayak begini turun, semua senang, bahagia, bersuka cita. Seluruh sahabat ribuan senang gembira. Kenapa? Bertahun-tahun mereka berjuang, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa. Tapi pengorbanannya ternyata berbalas dengan manis, disempurnakannya Islam sebagai sebuah agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh umat Islam senang bergembira. Tapi ada satu sahabat yang ketika Nabi nyampein ayat kayak begini, bukannya senang malah sedih. Tanpa terasa air mata meleleh di pipinya. Sahabat ini namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak kuat sahabat Abu Bakar nahan nangis, buru-buru pulang ke rumah. Di rumah nangisnya bukan berhenti, malah makin jadi. Sayyidina Abu Bakar di rumah nangis sampai kekejek. Kekejek, tahu kekejek? Oke. Gerung-gerungan. Di rumah nangisnya bukan diem, malah menjadi-jadi seharian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangis di rumah.
Ada sebagian sahabat datang nengokin. Ya, enak pidato di sini banyak banget iklannya nih. Sebagian sahabat ada yang datang nengokin. Abu Bakar, kenapa Anda sedih? Bukankah kita umat Islam ini harusnya gembira karena Allah telah menyempurnakan agama Islam? Kenapa Anda bersedih? Apa jawab Abu Bakar? Saudara-saudara, ketahuilah, kalau satu masalah telah disempurnakan, maka akan tampaklah kekurangan-kekurangan yang lainnya. Kalau Islam telah disempurnakan oleh Allah, itu artinya tugas kenabian dan kerasulan Muhammad sudah dianggap selesai. Dan sebentar lagi kekasih saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Ini yang saya tangisi, ini yang saya sedihi. Saya tidak sanggup membayangkan bagaimana hari-hari saya tanpa ditemani kekasih saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, mendengar perkataan Abu Bakar bahwa baginda Nabi akan wafat, ini sahabat yang datang sedih, nangis, sedih, nangis. Akhirnya satu rumah nangis bareng berjamaah. Ada utusan datang ngadep Nabi. Ya Rasul, ada apa bang? Orang-orang di rumah Abu Bakar lagi pada nangis. Emang kenapa? Kagak tahu. Tuhan datang kan liatin sebentar. Nabi datang ke rumah Abu Bakar, ngelihat bahwa yang datang baginda Nabi, semua sahabat yang ada di rumah Abu Bakar tertunduk, diam, nangisnya berhenti. Lagi nangis, dadakan berhenti. Ada yang lagi sesepukan, ada yang air matanya bleber, ada juga yang ingus kepada meler. Ya namanya orang nangis. Nabi tanya, para sahabatku, kenapa kalian bersedih? Sayyidina Ali memberanikan diri. Ya Rasul, Abu Bakar ngomong, kalau masalah telah disempurnakan, maka akan tampaklah kekurangan yang lainnya. Kalau Allah telah menyempurnakan agama Islam, itu artinya tugas kenabian dan kerasulan Anda sudah dianggap selesai. Dan sebentar lagi Anda akan meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Apa benar omongan Abu Bakar, ya Rasulullah? Nabi senyum, kemudian beliau berkata, apa yang diomongin Abu Bakar benar. Tugas saya sebagai penyampai sudah selesai, dan sebentar lagi saya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, barang siapa yang ketika bergaul saya pernah berbuat zalim, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, balaslah saya sekarang juga. Sebab saya tidak sanggup menerima pembalasan di akhirat nanti. Barang siapa yang dalam pergaulan saya pernah berbuat zalim, balas saja sekarang juga. Oh, sahabat makin diem semua. Tiba-tiba dari belakang ada yang ngacung. Saya, ya Rasulullah. Ini sahabat orangnya hitam, ireng, petang, namanya Sawat, sesuai
dengan artinya sawat itu masdar dari kalimat aswad, hitam. Dari belakang sawat jawabin, saya ya Rasulullah. Ada apa sawat? Ya Rasul, dalam salah satu pertempuran Tuhan lagi inspeksi pasukan. Ketika itu Tuhan lagi megang tongkat. Saya nggak tahu Tuhan sengaja apa enggak, itu tongkat mukul badan saya. Terus mau kamu bagaimana sawat? Ya saya nuntut bales dong. Baik, Ali ambilkan tongkat, berikan kepada sawat. Diberikan tongkat itu kepada sawat. Ayo sawat, sekarang tongkat sudah ada di tangan kamu. Dulu ketika badan kamu kepukul, lempengan mana? Sekarang silakan kamu balas. Ya Rasulullah, apaan lagi? Waktu saya kepukul kan, saya nggak pakai baju kan. Lalu ya biar impas kan. Anda juga kudu buka baju kan. Baik sawat, biar kita impas, saya akan melepas baju saya. Nabi membuka bajunya, tampak jelas abiat, kulit badan Nabi putih bersinar. Setelah Nabi buka baju, tongkat yang ada di genggaman sawat dibuang buru-buru. Sawat lari lalu merangkul tubuh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sawat? Ya Rasul, maafkan saya berbuat seperti ini tidak lain dan tidak bukan supaya kulit saya yang hina bersentuhan dengan kulit Tuhan yang mulia. Sebab kalau di dunia kulit saya yang hina tidak bisa bersentuhan dengan kulit Tuhan yang mulia, di akhirat nanti selama-lamanya saya tidak akan pernah bersentuhan kulit dengan Tuhan. Maafkan saya ya Rasulullah. Nabi menjawab, nah saudara-saudara, kalau mau lihat salah satu penghuni sorga, sawat inilah orangnya. Cinta dia kepada keluarga, cinta dia kepada harta, cinta dia kepada jabatan, lebih besar cintanya kepada aku dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sawat salah satu penghuni surga. Ibu bapak, pertanyaannya, kenapa baginda Nabi begitu dicintai oleh para sahabat? Tidak lain dan tidak bukan karena akhlak beliau yang sangat mulia. Masyarakat tidak pernah mau tahu anak siapa kita. Masyarakat tidak pernah mau tahu berapa banyak uang kita. Masyarakat tidak pernah mau tahu pangkat dan jabatan kita. Tapi yang pertama dilihat masyarakat adalah akhlak. Kalau yang satu ini hancur, yang lain tidak akan banyak menolong untuk kepentingan kita. Kunci keberhasilan baginda Nabi, akhlaknya yang luar biasa. Maka ini harus kita tiru dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi kita nih warga Jakarta, insya Allah tanggal 15 Februari kan milih pemimpin. Milih pemimpin. Pesan saya cuma satu dah. Saudara mau milih yang mana sih terserah aja. Cari pemimpin yang berakhlak. Sebab apa? Kalau pemimpinnya berakhlak, dia bisa menjaga ucapan. Kalau pemimpinnya berakhlak, dia bisa mempersatukan rakyat, bukan malah memecah belah umat. Kalau pemimpinnya berakhlak, dia akan membawa keteduhan, bukan malah membawa kegaduhan. Betul. Ini kan selama ini nih Jakarta bahkan Indonesia lagi gaduh. Cuma gara-gara ada calon pemimpin salah ngomong.
Siapa? Ya lu baru tahu dah. Saudara, ini memang Allah punya mau ya. Orang yang arogan, orang yang sombong, orang yang mengesampingkan bahwa ada kekuatan besar di belakang itu, Allah punya mau. Kalau Allah punya mau, gampang aja tuh orang dijatuhin cuma gara-gara salah ngomong. Gara-gara salah ngomong. Al-Maidah. Al-Maidah. Cuma yang diomongin sesuatu yang sensitif buat kita umat Islam. Jelas saja umat Islam bereaksi. Apa buktinya? Kita lihat tuh. Tanggal 4 November karena Al-Quran dinistakan, umat Islam lalu bereaksi. Demo besar-besaran di Jakarta, Istiqlal penuh. Ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam numplek di Istiqlal. Allahu Akbar. Menurut perkiraan, demo kedua itu yang turun ke Istiqlal diperkirakan 4-5 juta umat Islam. Jakarta putih oleh jutaan umat Islam. Saat itu kondisi negara panas dingin. Pemerintah demam. Presiden buron. Umat Islam menuntut keadilan. 4 November turun ke jalan supaya hukum ditegakkan. Penista agama harus masuk pengadilan. Alhamdulillah, demo umat Islam tanggal 4 berbuahkan hasil. Penista agama jadi tersangka. Alhamdulillah. Cuma sayang kagak ditahan. Betul. Sampai gini hari kagak ditahan. Ini aneh. Orang sudah jadi tersangka kok nggak ditahan? Aneh. Betul. Bahasa Jermannya naneangan naon. Ada apa orang udah jadi tersangka kok nggak ditahan? Emangnya dia siapa sih? Emangnya dia siapa yang nge-backingin? Si. Emangnya dia orang mana? Enggak pakai sih. Sebab itu umat Islam tanggal 2 Desember turun lagi ke jalan menuntut keadilan. Begini nih, kadang-kadang keadilan itu memang harus kita suarakan dari jalan. Betul. Selama telinga aparat hukum tidak peka dengan nilai-nilai keadilan, selama itu juga umat Islam akan turun ke jalan. Allahu Akbar. Salah umat Islamnya, tapi kuping budek aparat penegak hukum yang tidak berpihak kepada nilai kebenaran. Betul. Betul. Sebab itu hukum harus ditegakkan. Hukum jangan dimanipulasi, hukum jangan dikebiri. Betul. Lu diem dulu tong, lu tong. Hukum jangan sampai tebang pilih dan pandang bulu. Kalau hukum sampai pandang bulu, tentu yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Kunyuk.
Kunyuk. Tanggal 2 Desember kemarin itu umat Islam turun lagi ke jalan. Bahkan lebih besar saudara, yang ikut demo itu bukan cuma dari Indonesia, Singapura, Brunei, Pakistan, Malaysia itu turun ke Indonesia. Prediksinya sampai 7 juta umat Islam 212 kemarin turun. Yang luar biasa, beberapa hari menjelang demo ada larangan di daerah-daerah supaya bis-bis itu tidak boleh mengangkut umat Islam yang ke Jakarta. Umat Islam tidak gampang menyerah. Umat Islam pantang mundur. Walaupun tidak ada bis yang mengantar mereka masuk ke Jakarta, tapi mereka long march jalan kaki, alias Allahu Akbar. Cianjur, Bandung, Bogor jalan kaki, Serang, Cilegon, Pandeglang jalan kaki, Sukabumi jalan kaki, Ciamis 300 km jaraknya ke Jakarta jalan kaki. Seorang jenderal bintang 2 ngomong, Kiai, tentara kalau jalan 40 kilo dia harus berhenti istirahat, nggak bisa dipaksain terus. 40 km jalan kudu berhenti, nggak bisa dipaksain. Itu tentara lu. Oi. 40 kilo kudu berhenti. Itu tentara lu. Para kiai, para santri, umat Islam, mereka adalah tentaranya Allah. Kalau berjuang demi agama, berjuang membela Al-Quran, Allah akan berikan kemampuan di luar batas kemanusiaan. Jarak Ciamis Jakarta kecil, betul? Betul. Jangankan tenaga dan harta, nyawa akan kita sumbangkan. Jangankan hujan kayu dan hujan batu, hujan peluru kita siap asal membela agama Allah. Allahu Akbar. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, sebab itu saya kembali ke awal. Nabi dicintai oleh kaum muslimin karena akhlaknya yang luar biasa. Karena memang salah satu misi baginda Nabi, beliau mengajak manusia untuk berakhlak kepada Allah. Ini luar biasa. Mengajak manusia untuk berakhlak, tapi yang ngajak menggunakan akhlak. Ini luar biasa. Nabi itu mengajak manusia berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini nilai-nilai iman nih. Baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi. Ini soal akhlak. Berakhlak kepada Allah, jangan menyekutukannya. Bahasa gampangnya, jangan duain Allah. Saudara, Allah itu paling marah kalau ada orang yang menduakannya. Allah gedek sama orang yang menduakannya. Bu, ibu kalau diduain gedek apa enggak? Jujur tuh jawab.
Allah lebih gedek lagi kalau ada orang yang menduakannya. Ini berakhlak kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kita ini umat Islam, kalau syirik terang-terangan, insya Allah kita gak bakalan nyembah gunung, nyembah patung, nyembah pohon, gak bakalan, insya Allah. Tapi kita sering terjebak kepada syirik yang sifatnya khafi, samar, remeng-remeng. Contoh, saya habis beli burung perkutut, rezeki saya lancar. Awas, hati-hati nih. Jangan gara-gara hobi mengantarkan kita kepada syirik khafi. Gara-gara perkutut rezeki lancar. Hobi silakan, tapi jaga jangan sampai terjebak kepada syirik khafi. Contoh lain, gua habis pakai cincin ini nih, oh jangankan perawan, nenek-nenek ngeliatin lemes. Nenek-nenek buat apaan? Udah expired. Berakhlak kepada Allah artinya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nilai-nilai iman. Realitanya sekarang kita lihat dalam kehidupan sekarang ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ternyata masih banyak di antara kita yang beriman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Ini realitanya. Mulut sih mantap banget ngomong, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasak kusuk jadi imbang. Sholatnya mau ngadep Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Nah, besok-besok Fatihahnya diganti aja, iya kena bulu, gua dukun Nasranin. Ini kan beriman dalam ucapan, sekuler dalam perbuatan. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Nyembahnya sih ke Allah, tapi minta tolongnya sama yang lain. Ini yang nggak boleh nih. Pengen banyak harta, jadi orang kaya, ogah kerja. Akhirnya ikut aliran Kanjeng Dimas taat pribadi. Awas, hati-hati. Oh, Kanjeng Dimas fenomenal luar biasa, saudara. Dia nggak mau disebut penggandaan, maunya pengadaan. Beda nih ya. Kalau penggandaan, satu botol jadi ada 3, itu penggandaan tuh. Tapi kalau pengadaan, yang kagak ada bisa ada. Kanjeng Dimas ngakunya bisa ngadain duit. Saya pikir kalau Kanjeng Dimas emang bisa, Presiden Jokowi ngapa kagak ngangkat dia jadi Menteri Keuangan? Sebab negara kita ini lagi krisis ekonomi, saudara. Hutang negara kita saja per Desember kemarin tutup buku, hutang Indonesia ini 3.500 triliun. 3.500 triliun. Ini rahasia negara nih, jangan ngomong siapa-siapa. Hutang yang dulu kita bayar 230 triliun. Ya Allah. Gede apa enggak tuh duit? 230 triliun kalau dibeliin cendol, secawang ngambang di cendol. Coba kita bayangkan 3.500 triliun hutang kita. Kalau dibagi jumlah penduduk Indonesia 250 juta, masing-masing kita ini punya utang 7 juta.
Nih, yang malam ini datang maulid nih, 7 juta. Bayi baru lahir tuh, Con, ya, 7 juta. Berakhlak kepada Allah itu artinya nilai-nilai iman. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Oh, saudara, ketika Nabi mengajak orang menyembah kepada Allah, kafir Quraisy nggak tanggung-tanggung, dia keluarin patung sesembahannya, dia jejerin di dekat Ka'bah, nggak kurang 360 patung berhala yang mereka sembah dijejerin dekat Ka'bah. Ini kurang ajarnya kaum kafir Quraisy. Patung-patung itu dibikin sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya bikin patung dari emas, selesai jadi patung disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin banget bikin patung dari adonan tepung, selesai jadi patung disembah. Rapi nyembah, perutnya lapar. Dia ngomong sama Tuhannya, Tuhan, tadi kan Tuhan udah saya sembah,